Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasendriana Yutama dengan NIU 4981178. Di sini saya akan mempresentasikan individual final project presentation pada mata kuliah Mikroekonometrika dengan judul final project yakni analisis dampak youth smoking terhadap capaian pendidikan remaja studi kasus di Indonesia. Oke, jadi di sini ada sekitar terdapat 8 bab eh, yang akan saya sampaikan pada pemaparan video presentasi kali ini. Oke, kita masuk ke bab yang pertama, yakni di introduction, di mana saat ini terdapat sekitar 1 miliar perokok di dunia, di mana lebih dari 80%-nya di antaranya berada di negara berkembang, di mana tingkat merokok pada remaja juga justru terus meningkat. Nah, jadi di introduction ini saya meng-highlight 2 poin utama yang menjadi motivasi utama saya dalam melakukan penelitian ini. Jadi yang pertama, selama 20 tahun terakhir, sejumlah ekonom telah berupaya memahami efek kausal dari konsumsi zat adiktif seperti alkohol dan marijuana terhadap prestasi pendidikan. Namun, dampak merokok sebagai zat adiktif terhadap kemampuan belajar remaja kurang menjadi perhatian jika dibandingkan zat adiktif lainnya seperti alkohol dan marijuana. Nah, berdasarkan 2 poin utama ini, maka dari itu hal tersebut menjadi motivasi saya dalam melakukan penelitian ini yang ditujukan untuk memperluas pemahaman tersebut dengan berfokus pada dampak zat adiktif tembakau, eh, yakni rokok itu sendiri, dan berfokus pada perilaku merokok di usia remaja atau youth smoking yang diukur dengan proksi variabel dummy untuk intensitas merokok berat, yakni diukur dengan jumlah batang rokok yang dihabiskan per harinya, lalu ada variabel dummy pernah merokok dan variabel dummy untuk usia um, pertama kali merokok responden pada rentang usia remaja 10 hingga 18 tahun terhadap capaian pendidikan yang diukur dengan years of schooling di Indonesia ini. Nah, motivasi utama saya dalam penelitian ini juga sekaligus menjadi langkah awal untuk menjembatani kesenjangan literatur yang ada. Berikutnya kita masuk ke background. Jadi, merokok di kalangan remaja masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat global yang utama karena efek kecanduan, kesehatan, dan ekonomi jangka pendek dan panjang yang besar. Nah, di Indonesia, prevalensi merokok pada usia remaja 10 hingga 18 tahun terus meningkat dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% pada tahun 2018. Selain itu, berdasarkan data terbaru dari Global Youth Tobacco Survey ataupun GTS tahun 2019 menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, rokok pelajar berusia 13 hingga 15 tahun terus meningkat dari 18,3% menjadi 19,2%. Selain fakta yang menyedihkan tadi mengenai perilaku merokok di usia remaja, pada background utama penelitian saya ini juga saya meng-highlight 2 poin penting mengenai usia pertama mulai merokok dan peningkatan intensitas merokok. Jadi, di poin pertama, mengenai usia pertama mulai merokok, sebagian besar perokok mulai merokok di usia remaja dan kebiasaan merokok sejak usia dini ini dikaitkan dengan intensitas merokok yang lebih tinggi akibat adanya kecanduan di usia selanjutnya. Nah, efek negatif merokok ini juga lebih parah jika usia mulai merokok semakin dini. Lalu untuk terkait intensitas merokok pada umumnya semakin meningkat sejak kebiasaan merokok dimulai pada usia remaja, di mana hal tersebut mengakibatkan ketergantungan nikotin. Nah, apakah eh, youth smoking atau perilaku merokok pada usia remaja ini memengaruhi capaian pendidikan yang menjadi fokus utama dalam penelitian saya sebagai intermezzo. Jadi banyak penelitian klinis menunjukkan dampak negatif nikotin pada perkembangan otak dan kemampuan kognitif perokok remaja yang otaknya sangat rentan terhadap efek neurotoksik nikotin sehingga menyebabkan kinerja akademik yang buruk akibat efek biologis yang dapat mengurangi motivasi belajar siswa itu sendiri. Oke, kita masuk ke bab berikutnya, yakni terkait literatur review. Jadi di sini saya kurang lebih menggunakan 6 literatur review. Jadi untuk literatur review yang pertama, sorry, sebelumnya key takeaways yang perlu diperhatikan dari literatur review sekaligus menjawab literatur gap ataupun novelty dari penelitian saya ini bahwasanya tidak seperti barang aditif lainnya, seperti alkohol dan marijuana, dampak buruk merokok terhadap capaian pendidikan itu kurang dipublikasikan. Nah, yang pertama, terkait literatur review yang saya gunakan, jadi penelitian Al-Kahtani et al. 2023 itu mengidentifikasikan korelasi antara ketergantungan nikotin dan
penurunan performa akademik di kalangan mahasiswa kesehatan di Arab Saudi dengan fokus GPA, kehadiran, dan peringatan akademik. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada mahasiswa dewasa di pendidikan tinggi, berbeda dengan fokus penelitian saya pada remaja di negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian studi oleh Sabado tahun 2017 itu menemukan bahwa durasi merokok selama SMA secara signifikan mengurangi peluang remaja untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas selama 4 tahun setelah 2 sampai 3 tahun. Tapi penelitian ini lagi-lagi dilakukan di konteks negara maju, yaitu Amerika Serikat, dengan sistem pendidikan kebijakan tembakau yang berbeda dari Indonesia. Literatur yang ketiga adalah penelitian oleh Isohani pada tahun 2001, di mana menunjukkan bahwa individu yang merokok secara berkelanjutan dari usia remaja 14 tahun hingga dewasa awal 31 tahun memiliki risiko 2-6 kali lebih besar untuk tidak menyelesaikan pendidikan menengah atas atau tinggi dibandingkan dengan non-perokok. Oke, yang berikutnya adalah literatur review keempat yang saya gunakan, yakni studi oleh Fletcher, di mana dia tuh meneliti pengaruh teman sebaya terhadap perilaku merokok dan konsumsi alkohol di kalangan remaja. Yang pada dasarnya jika dikaitkan dan difokuskan pada perilaku merokok itu, penelitian itu menunjukkan bahwa perilaku merokok di usia remaja ini berdampak negatif pada performa akademik dan aspirasi pendidikan melalui pengurangan motivasi dan gangguan pada proses belajar. Kemudian penelitian oleh Gage pada tahun 2020 menunjukkan bahwa konsumsi rokok pada remaja memiliki dampak negatif signifikan terhadap pencapaian pendidikan dan kemampuan kognitif melalui berbagai mekanisme termasuk penurunan fokus, motivasi belajar, dan kapasitas memori. Lalu untuk acuan atau literatur review yang terakhir ya ini penelitian oleh Zhao atau pada tahun 2012 di mana dia menunjukkan bahwa merokok satu batang rokok per hari selama masa remaja dapat menurunkan skor tes matematika siswa sekitar 0,08 deviasi standar. Namun, tidak ditemukan efek yang signifikan dari merokok di usia remaja terhadap skor tes di Cina maupun total tahun sekolah yang ditempuh. Jadi, novelty dari studi saya atau literatur gap dari studi-studi sebelumnya ini adalah bahwa penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan pada negara-negara maju dengan sistem kesehatan dan pendidikan yang mapan serta kebijakan pengendalian tembakau yang kuat. Nah, seringkali eh, penelitian tersebut tidak mencakup pengaruh merokok pada usia remaja terhadap capaian pendidikan di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda jika dibandingkan dengan konteks negara-negara penelitian tersebut, yakni negara maju. Nah, studi-studi ini juga tidak relevan dengan konteks negara berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan bukti empiris dampak merokok terhadap capaian pendidikan remaja di Indonesia. Oke, jadi research question dan dari penelitian saya ini adalah yang sebelumnya capaian pendidikan ataupun educational outcomes itu dalam penelitian saya diukur dengan dimensi years of schooling atau tingkat pencapaian pendidikan formal individu tertinggi dalam bentuk jumlah total tahun yang telah ditempuh un- untuk mengukur dimensi yang lebih luas dari dampak pendidikan itu sendiri. Dengan kata lain, capaian pendidikan ini diukur dengan educational attainment atau years of schooling itu tadi. Nah, tingkat pendidikan dan year of schooling yang digunakan ini tadi juga berkaitan pada tingkat termasuk program kejar paket saja. Jadi ya tidak hanya dari SD hingga kuliah, tapi juga mencakup program kejar paket. Jadi main research question dari penelitian saya ini adalah apakah remaja yang memiliki perilaku merokok atau youth smoking yang diukur dengan variabel pernah merokok, variabel merokok dengan intensitas berat yang ditandai dengan menghabiskan lebih dari 20 batang sehari, dan variabel usia pertama kali merokok pada rentang usia remaja 10 hingga 18 tahun memiliki dampak signifikan terhadap capaian pendidikan yang diukur dengan years of schooling dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Oke, jadi masuk ke metodologinya. Jadi eh, dalam metode yang saya gunakan ini, sebelum ke fase itu kita perlu memahami bahwasannya potensi endogenitas seperti omitted variable bias, reverse causality, dan measurement error dapat menyebabkan estimasi koefisien
bias dan hubungan kausal yang tidak valid pada metode OLS sebagai estimasi baseline itu sendiri. Jadi, terkait tiga faktor yang menyebabkan potensi endogenitas ini, yang pertama adalah omitted variable bias. Jadi, eh, mengenai bukti teoritisnya yang saya sebutkan ataupun yang saya tampilkan sekarang ini, bahwa hubungan antara pendidikan yang lebih tinggi dengan penurunan perilaku merokok itu tidak dimediasi oleh kemampuan kognitif. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain seperti preferensi risiko mungkin menjadi mediator yang tidak terobservasi. Nah, untuk reverse causality, bukti teoritisnya berdasarkan jurnal-jurnal acuan yang saya gunakan adalah bahwa tingkat pendidikan yang rendah dapat meningkatkan risiko merokok berat itu sendiri. Sementara kebiasaan merokok itu sendiri dapat menghambat pencapaian pendidikan, sehingga menciptakan potensi masalah endogenitas dalam menganalisis hubungan ini. Lalu untuk measurement error. Nah, mengenai buktinya dalam literatur review saya, bahwasanya anak putus sekolah yang diwawancarai di rumah mungkin tidak jujur melaporkan perilaku merokok karena kehadiran orang tua. Berbeda halnya dengan anak sekolah yang diwawancarai tanpa pengawasan orang tua, sehingga hubungan antara konsumsi rokok dan hasil pendidikan atau kesehatan ini akan menghasilkan attenuation bias. Selain itu juga laporan diri remaja tentang kebiasaan merokok ini seringkali mengandung measurement error yang signifikan, di mana misklasifikasi itu terjadi sehingga menyebabkan bias dalam estimasi efek marginal. Nah, key takeaways dari slide ini adalah bahwasannya kesehatan dan pendidikan merupakan two important form of human capital yang penting, dan keduanya bersifat endogen, sehingga mempersulit identifikasi dari causal effect youth smoking terhadap capaian pendidikan. Nah, jadi menjawab adanya potensi endogenitas secara teoritis tadi, maka dari itu estimasi OLS ini tidak dapat digunakan karena mengandung bias endogenitas tadi, sehingga metode yang saya akan gunakan dalam penelitian ini adalah two stage least square atau 2SLS dengan instrumental variable ataupun IV. Metode ini digunakan untuk mengatasi isu endogenitas yang seperti saya sebutkan tadi, dengan menggunakan variabel instrumen berupa orang tua merokok atau parent smoke yang hanya memengaruhi capaian pendidikan melalui konsumsi rokok remaja itu sendiri. Jadi untuk spesifikasi modelnya tadi, terkait estimasi baseline menggunakan OLS, berikut adalah spesifikasinya, di mana dalam model penelitian saya ini menggunakan variabel dependent berupa years of schooling, kemudian variabel endogen berupa konsumsi rokok per harinya atau chicks per day. Lalu untuk variabel independen lainnya yang dianggap eksogen adalah eh, pertama kali merokok di usia remaja serta indikasi pernah merokok pada rentang usia remaja 10 hingga 18 tahun. Lalu kemudian saya juga menggunakan variabel kontrol yang mewakili beberapa faktor seperti demografi, sosial ekonomi, sosial keluarga, dan juga psikologi. Selain itu juga terdapat error term yang mencakup faktor lain yang mempengaruhi dependen. Berikut kita move ke next berikutnya yang masih dalam metodologi, di mana kita kuisnya adalah merokok pada remaja jelas merupakan variabel endogen. Maka saya menggunakan variabel orang tua merokok tadi sebagai variabel instrumen. Kenapa? Kenapa begitu? Karena selain dari ada potensi endogenitas tadi, ternyata variabel yang mengukur perilaku merokok itu tersensor untuk remaja yang tidak merokok. Maka perlu diterapkan as two-step estimation strategy untuk memperhitungkan sifat sensor dari variabel endogen ini. Di first stage, kita melakukan regresi variabel endogen, ya ini chicks per day pada variabel instrumen yang saya gunakan, parent smoke, dan semua variabel exogen dengan spesifikasi model sebagai berikut. Lalu untuk second stage-nya, dilakukan regresi terhadap variabel dependent, yaitu years of schooling, pada fitted values dari variabel endogen dan semua variabel exogen yang diperoleh dari first stage tadi. Nah, secara teoritis, orang tua merokok sering digunakan sebagai variabel instrumen untuk youth smoking karena memiliki relevansi yang kuat dengan kemungkinan anak merokok serta eksogenitas ataupun independence, di mana pengaruhnya terhadap capaian pendidikan anak hanya terjadi melalui perilaku merokok mereka. Nah, tapi tidak hanya asumsi secara teoritis, secara empiris, harus juga relevansi dari variabel instrumen ini juga perlu dibuktikan. Maka perlu dilakukan 3 uji, yakni endogeneity test, relevant test, dan over identification restriction test.
Namun, over identification restriction test ini tidak perlu dilakukan karena hanya terdapat satu instrumen untuk satu variabel endogen yang diinstrumentasikan, sehingga model dapat dikatakan exactly identified. Jadi, endogeneity test. Jadi, selain dibuktikan melalui adanya potensi endogen tadi secara teoritis, juga perlu lakukan tes menggunakan endogeneity test untuk membuktikan bahwa misalnya model OLS ini tidak cukup untuk digunakan pada model penelitian saya. Jadi berdasarkan hasil endogeneity test tersebut, karena nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 yang menyatakan bahwa variabel itu adalah eksogen itu ditolak. Ini menunjukkan bahwa model penelitian terdapat endogenitas sehingga diperlukan pendekatan 2SLS dengan instrumen variabel IV. Lalu beralih ke instrumen variabel yang saya gunakan yaitu parent smoke yang perlu diuji pemenuhan asumsinya bahwasannya secara relevan test berdasarkan first stage regression summary statistik ini berdasarkan partial R square sebesar 0,38 menunjukkan korelasi yang cukup signifikan antara variabel instrumen dan chicks per day. Nah, F statistik yang jauh lebih besar dari 10 ini juga mengindikasikan bahwa variabel instrumen tersebut memang relevan atau tidak ada indikasi weak instrument. Kalau untuk over identification test ini, saya juga melakukan uji secara empirisnya juga untuk benar-benar memastikan bahwasannya emang no over identification issue atau exactly identified model karena jumlah instrumen itu sama dengan jumlah variabel endogen yang digunakan dalam model penelitian saya ini. Lalu, secara teoritis lagi, bahwasanya anak-anak belajar dari orang tua mereka, mengamati orang tua mereka merokok dapat membuat mereka meremehkan konsekuensi kesehatan negatif dari merokok. Berdasarkan studi oleh Powell and Choloka, itu menemukan probabilitas merokok 6% lebih tinggi untuk remaja yang orang tuanya merokok. Lalu menurut Farkas juga melaporkan penurunan sepertiga pada merokok remaja untuk anak-anak yang orang tuanya berhenti merokok. Nah, uji empiris ini juga saya lakukan lagi menggunakan komen IV rec terhadap hasil regresan sebelumnya, di mana berdasarkan Clay-Bergen-Park RGLM statistik sebesar 39,157 dengan p-value yang signifikan menunjukkan bahwa model tidak under-identified, artinya variabel instrumen parent smoke memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel endogen yang diinstrumenkan, yaitu chicks per day. Lalu untuk Craig Donald Wald F statistik dan Clay-Bergen Pop RK World F memiliki nilai yang jauh di atas critical value dari stok Yogo di tingkat 10% maksimal IV size sebesar 16,38. Ini menunjukkan bahwa instrumen juga kuat dan tidak ada masalah with instrumen. Nah, lalu untuk memenuhi asumsi eksogenitas, instrumen tidak boleh berkorelasi dengan error term. Jadi, tes Hansen J-statistik itu digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa semua instrumen valid dan tidak berkorelasi dengan error term. Dengan nilai Hansen J-statistik sebesar 0,000 dan keterangan bahwa model exactly identified, bisa dikatakan bahwa instrumen tidak melanggar asumsi eksogenitas karena model IV sudah tepat teridentifikasi atau tidak ada redundancy instrumen. Nah, bisa dibuktikan bahwa secara teoris dan secara empiris ini saling melengkapi satu sama lain, bahwasanya memang dibutuhkan dibutuhkan metode 2SLS dengan instrumental variable untuk menjawab isu endogenitas yang dibuktikan oleh teoritis dan empiris pada model OLS dan variabel endogen dalam penelitian saya ini fix per day atau variabel dummy mengenai konsumsi rokok perharinya dengan nilai 1 ketika konsumsi rokok itu melebihi 20 batang per harinya. Lalu untuk data yang digunakan dalam penelitian saya kali ini adalah data yang digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan data panel yang berasal dari IFLS Indonesia Wave 5 yang dilaksanakan pada tahun 2014. Kenapa sih menggunakan data IFLS ini? Karena survei ini merupakan survei eh, longitudinal pada level individu, rumah tangga, dan komunitas masyarakat yang dinilai paling komprehensif yang pernah ada di Indonesia. Selain itu juga menggambarkan situasi yang lebih relevan. Jadi untuk variabel independennya, saya menggunakan years of schooling ataupun tingkat pencapaian pendidikan formal individu tertinggi dalam bentuk jumlah tahun sekolah yang telah ditempuh.
yang terdapat di buku 3A seksi DL pendidikan. Lalu untuk variabel independen, jadi saya terdapat tiga variabel proxy untuk mengukur youth smoking ini menggunakan variabel dummy. Jadi yang pertama ada intensitas merokok berat atau chicks per day yang diukur dengan jumlah batang rokok yang dihabiskan per harinya. Jadi nilainya sama dengan satu jika lebih dari 20 batang per harinya. Lalu variabel status atau variabel dummy yang mengukur status apakah remaja tersebut pernah merokok atau tidak, satu untuk pernah. Lalu yang ketiga adalah variabel dummy juga untuk usia untuk responden yang memulai merokok pada usia remaja. Pada populasi penelitian saya yakni remaja di usia 10 hingga 18 tahun. Semua variabel proxy ini terdapat di buku 3B seksi KM atau kebiasaan merokok. Lalu untuk meminimalisir adanya endogeneity akibat omitted variable bias juga saya juga menggunakan variabel kontrol yang mewakili beberapa faktor. Yang pertama ada faktor demografis, saya menggunakan jarak ke sekolah dan jenis kelamin. Lalu untuk faktor sosial ekonomi, saya menggunakan tingkat pendidikan ayah dan ibu. Lalu saya juga menggunakan log dari total pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan. Lalu saya juga menggunakan variabel kontrol mewakili faktor sosial dan keluarga seperti kedua orang tua yang merokok dan kedua orang tua yang bercerai atau tidak. Ini juga dalam bentuk variabel dummy satu jika iya. Lalu ada faktor psikologis, yakni tingkat stres ataupun depresi. Berikut ini merupakan eh, deskripsi dan definisi dari variabel yang saya gunakan, yang saya sebutkan secara garis besarnya tadi. Bisa dilihat di sebelah sini. Lalu berikutnya, ini adalah deskriptif statistik dari variabel-variabel yang saya gunakan. Saya juga menekankan sekali lagi mengapa saya menggunakan data IFLS Wave 5 ini, karena data ini mencakup 13 dari 27 provinsi di Indonesia. Dengan kata lain, ini mewakili sekitar 83% populasi, sehingga memberikan gambaran yang representatif tentang kondisi masyarakat Indonesia. Berikutnya kita masuk ke hasil penelitian saya, di mana sekali lagi saya tekankan bahwasannya OLS ini rentan terhadap bias endogenitas ketika terdapat hubungan dua arah ataupun reverse causality antara variabel independen ataupun dependennya. Terus juga ada karena faktor omitted variable bias tadi, dan juga eh, measurement error sehingga mengganggu estimasi kausalitas dari OLS itu sendiri. Jadi untuk hasil OLS ini tadi saya dibuktikan secara teoritis, juga ada bukti secara empiris menggunakan endogeneity test. Namun kita tetap perlu melakukan analisis dan interpretasi pada model ini, walaupun sudah tahu akan terdapat potensi endogenitasnya, tetapi tetap perlu dilakukan analisis dan interpretasinya guna membandingkan dengan hasil dan analisis pada metode 2SLS dengan instrumental variable. Jadi untuk koefisien chicks per day, average smoke, dan age for smoking sebagai variabel proxy dari youth smoking ini tidak signifikan secara statistik. Hasil ini sejalan dengan studi Zhao, kondisi, dan Glewe pada tahun 2012. Ditemukan bahwa konsumsi rokok pada remaja tidak memiliki hubungan signifikan dengan hasil pendidikan dalam beberapa spesifikasi model, terutama ketika variabel kontrol sosial dan keluarga dimasukkan ke dalam regresi. Kemudian, untuk koefisien parent smoke ini juga menunjukkan hubungan negatif signifikan, di mana sejalan dengan studi oleh Yamada 2019 ini, bahwasanya dampak negatif ini dapat dijelaskan melalui normalisasi perilaku merokok dalam keluarga yang mengurangi nilai penting pendidikan di lingkungan rumah. Lalu untuk variabel eh, kontrol lainnya, ya ini mother eduk dan father eduk ini memiliki koefisien sebesar 0,358 dengan signifikansi, di mana capaian pendidikan orang tua meningkatkan lingkungan rumah yang mendukung pendidikan anak, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Hafdahel ini pada tahun 2023. Kita move ke eh, metode 2SLS di first stage-nya ini. Jadi key takeaways-nya adalah bahwasanya IV method solve the problems of missing or unknown control variables much as a randomized trial obviates extensive controls in a regression. Ini merupakan kutipan yang saya ambil dari presentasi PowerPoint dalam materi IV yang disampaikan oleh Bapak Gumilang pada saat kelas. Jadi untuk hasil estimasi first stage ini, eh, lebih mudahnya dalam menyimpulkan hasil first stage ini bisa dilihat pada first stage regression summary statistik ini, di mana R square
dengan nilai R-square sebesar 0,75 atau sekitar 75% ini, nah itu menunjukkan bahwa variasi pada variabel chicks per day dapat dijelaskan oleh model regresi yang mencakup variabel instrumen dan variabel endogen lainnya. Ini merupakan nilai yang tinggi, menandakan bahwa model memiliki kekuatan penjelasan yang baik. Lalu untuk nilai F statistik sebesar 189,809 jauh melebihi nilai kritis atau critical value Tokyo untuk weak identification di 10% dengan maksimal IV size 16,38. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah weak instrument. Dengan kata lain, parent smoke ini adalah instrumen yang valid dan relevan secara statistik. Lalu yang tidak kalah penting bahwa nilai p-value sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel instrumen parent smoke dan variabel endogen chicks per day sangat signifikan secara statistik pada confidence interval 99%. Lalu berikutnya masuk ke second stage-nya, di mana kita meregresikan variabel dependen dengan variabel dengan fitted values dari fase sebelumnya, di mana koefisien pada variabel Chicks per D itu menunjukkan signifikansi secara statistik. Hasil ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa konsumsi rokok berdampak negatif pada pendidikan melalui efeknya pada kesehatan fisik dan mental, serta penurunan motivasi akademik. Namun, variabel proksi lainnya dari youth smoking, yakni ever smoke dan age per smoking itu tetap tidak signifikan secara statistik seperti di OLS sebelumnya tadi. Kalau untuk variabel mother eduk dan father eduk itu tetap signifikan juga di kedua model, baik OLS maupun untuk SLS. Lalu untuk variabel education expenditure ini juga konsisten positif signifikan yang didukung oleh teori human capital, di mana investasi dalam pendidikan menghasilkan pencapaian akademik yang lebih tinggi. Nah, lalu saya juga mengkomparasikan apa sih perbedaan antara hasil OLS dan 2LS ini serta key takeaways yang bisa kita ambil. Jadi untuk variabel yang pertama untuk variabel chicks per day-nya di OLS ini bahwasannya koefisien untuk chicks per day-nya ini menunjukkan hubungan positif tetapi tidak signifikan secara statistik, di mana hal ini dapat terjadi karena OLS tidak mampu menangani endogenitas itu sendiri. Lalu sedangkan di 2SLS, koefisien ini menunjukkan hubungan negatif signifikan. Nah, hasil ini lebih baik dan lebih tepat karena sejalan ataupun konsisten dengan literatur seperti penelitian GAG pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa konsumsi rokok berdampak negatif pada pendidikan melalui penurunan kesehatan fisik dan motivasi belajar. Nah, model 2SLS ini juga dapat dikatakan mengatasi bias endogenitas dengan menggunakan variabel instrumen yang valid. Kalau untuk variabel proksi lainnya seperti sekaligus variabel independen utama dalam penelitian saya ini, yakni average smoke dan age per smoking, pada OLS itu menunjukkan bahwa tidak signifikan secara statistik. Namun pada 2SLS ini juga konsisten tidak signifikan secara statistik, di mana tidak terdapat perubahan pada hasil ini secara general, namun dapat dikatakan bahwa hasil ini tuh sejalan dengan studi oleh Zhao pada tahun 2012. Jadi key takeaways-nya adalah bahasanya model 2SLS dalam penelitian saya ini lebih tepat digunakan jika dibandingkan dengan OLS karena yang jelas mampu mengatasi endogenitas dengan menggunakan variabel instrumental seperti parent smoke yang sudah diuji pada slide sebelumnya, sudah diuji secara teoritis dan empiris bahwasannya memenuhi syarat utama dalam pemenuhan instrumental variabel, yakni relevansi, exogenitas, ataupun exclusion restriction, dan juga independensi, sehingga menghasilkan estimasi yang tidak bias dan lebih konsisten dengan literatur, dengan konsistensi literatur yang saya gunakan, di mana menunjukkan dampak negatif konsumsi merokok dengan intensitas berat di usia remaja terhadap pencapaian pendidikan yang diukur dengan years of schooling. Lalu masuk ke section conclusion and future study, di mana yang mau saya tekankan dulu adalah bahwasannya penelitian saya ini memiliki dua keterbatasan utama, di mana yang pertama, dampak merokok terhadap hasil belajar mungkin lebih rendah dari kenyataan karena efek merugikan pada kualitas perguruan tinggi yang dimasuki oleh siswa perokok. Kedua, karena sebagian besar responden masih bersekolah, maka total tahun pendidikan mereka tidak dapat diamati sepenuhnya.
Berikut masuk ke kesimpulannya. Jadi ada 4 poin. Yang pertama, konsumsi rokok dengan lebih dari 20 batang sehari yang menunjukkan intensitas konsumsi rokok berat di usia remaja 10 hingga 18 tahun ini berdampak negatif signifikan terhadap jumlah tahun bersekolah remaja di Indonesia. Lalu untuk variabel proxy youth smoking yang tidak signifikan ini, memang tidak signifikan terhadap statis tidak signifikan secara statistik terhadap capaian pendidikan yang diukur dengan years of schooling yang sejalan dengan beberapa literatur review yang saya gunakan tadi. Nah, yang ketiga, pendekatan 2SLS dengan parent smoke ini sebagai variabel instrumen terbukti valid dan kuat sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan presisi ketimbang model OLS biasa. Lalu, temuan ini atau hasil penelitian saya ini tuh menyoroti pentingnya kebijakan pencegahan merokok remaja untuk mendukung hasil pendidikan dan kesejahteraan generasi muda. Lalu untuk rekomendasi penelitian saya ini juga terdapat 5 poin untuk penelitian berikutnya, di mana perlu dilakukan penelitian dengan data longitudinal untuk memahami dampak jangka panjang kebiasaan merokok terhadap capaian pendidikan. Nah, ini bisa digunakan mungkin 2 wave pada AFLS untuk benar-benar melihat dampak jangka panjangnya saja, tidak hanya menggunakan 1 wave seperti yang saya lakukan pada penelitian kali ini. Lalu yang kedua juga gunakan dari data responden yang telah menyelesaikan pendidikan untuk menghindari masalah data tersensor tadi. Lalu tambahkan analisis kualitatif untuk menggali lebih dalam pengaruh sosial dan budaya terhadap kebiasaan merokok remaja di Indonesia itu sendiri. Karena di Indonesia itu sendiri terdapat faktor sosial dan budaya di mana pria itu lebih cenderung untuk merokok dibandingkan wanita karena memiliki faktor maskulinitas itu sendiri. Lalu juga perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pencegahan merokok pada remaja di Indonesia ini sebagai salah satu variabel yang benar-benar bisa memastikan efek kausalitas dari hubungan merokok di usia remaja terhadap capaian pendidikan itu sendiri. Nah, dengan mengakomodasi rekomendasi-rekomendasi tadi, maka dari itu saya harap perluasan studi ke depannya ini bisa digunakan dalam atau diaplikasikan ataupun external validity-nya itu bisa untuk negara berkembang lainnya untuk memahami pola global dan perbedaan dalam dampak perokok terhadap capaian pendidikan itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.